Selamat siang untuk semuanya. Saya Francisca Kurnia, asal perguruan tinggi dari Universitas Dian Nusantara Tanjung Duren Jakarta, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Program Studi Manajemen. Hari ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan teori permintaan dan juga teori penawaran. Mari kita bahas sama-sama untuk teori permintaan dan penawarannya di bawah ini. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi terkait permintaan dan penawaran. Untuk tujuannya itu dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari teori permintaan dan teori penawaran. Yang kedua, jenis-jenis permintaan dan penawaran. Yang ketiga, faktor-faktor apa yang mempengaruhi terhadap teori permintaan dan penawaran. Yang berikutnya adalah kurva permintaan dan kurva penawaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dari teori permintaan. Teori permintaan itu menyatakan bahwa teori ekonomi yang menyatakan bahwa harga dipengaruhi oleh permintaan. Oleh karena itu, teori tersebut berasumsi bahwa ketika permintaan di pasar naik, maka harga barang pun akan ikut naik. Tetapi jika permintaan turun, maka harga pun ikut turun. Turunnya permintaan sendiri awalnya disebabkan oleh naiknya atau terlalu tingginya harga di pasar, sehingga masyarakat berpikir ulang untuk spending money. Untuk jenis-jenis permintaannya berdasarkan daya belinya itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu permintaan efektif, yang kedua permintaan potensial, yang ketiga permintaan absolut. Di mana kita ketahui bahwa permintaan efektif itu adalah permintaan atas suatu produk atau barang jasa yang dilakukan sesuai data beli yang dimiliki. Yang kedua itu permintaan potensial, di mana permintaan potensial tersebut adalah permintaan atas suatu barang atau jasa yang didukung dengan adanya kepemilikan sejumlah uang atau kemampuan daya belinya. Yang ketiga itu permintaan absolut. Permintaan absolut menyatakan bahwa permintaan atas barang atau jasa yang tidak diiringi dengan kemampuan untuk membeli sehingga lebih merupakan angan-angan saja. Yang berikutnya itu hukum permintaan. Hukum permintaan itu atau the law of demand pada hakikatnya makin rendah harga suatu barang, maka makin tinggi atau makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang atau maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Nah, hipotesis di atas dapat disimpulkan bahwa 1. Apabila harga barang atau jasa naik, maka pembeli akan mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti barang tersebut. Yang kedua itu kenaikan harga menyebabkan pendapatan real konsumen berkurang sehingga memaksa konsumen mengurangi pembeli. Dan berikutnya itu untuk faktor yang mempengaruhi permintaan itu dipengaruhi dari beberapa faktor. Yang pertama itu kita lihat dari tren atau selera masyarakatnya. Yang kedua itu terdapat barang pengganti dan barang pelengkap. Yang ketiga itu tingkat pendapatannya. Yang keempat jumlah penduduk. Yang kelima itu harga barang. Nah, untuk faktor-faktor permintaan ini itu tergantung dari poin-poin yang dapat menjalankan atau bagaimana permintaan tersebut berjalan dengan lancar itu karena ada beberapa faktor-faktor.
Yang berikutnya adalah kita akan belajar terkait dengan teori penawaran. Teori penawaran itu menyatakan bahwa gambaran atas hubungan-hubungan antara aspek-aspek yang ada dalam pasar. Hubungan-hubungan tersebut terdiri dari para pencalon pembeli dan penjual akan suatu barang. Modal penawaran digunakan untuk menentukan harga dan kualitas barang yang akan dijual di pasar. Yang mempengaruhi penawarannya itu kita lihat dari harga barangnya, banyaknya penjual atau produsen, harga barang penggantinya, biaya produksi, kemajuan teknologi, besaran pajak, perkiraan harga di masa yang akan datang, dan kebijakan pemerintah serta situasi politik. Nah, faktor yang mempengaruhi penawaran tersebut itu kita bisa lihat dari situasi untuk menjual produknya itu di tempat-tempat yang bisa menaikkan atau menawarkan suatu barangnya itu dengan biaya produksi yang terjangkau. Nah, yang berikutnya itu adalah jenis penawarannya. Jenis penawaran ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu penawaran pasar, yang kedua itu penawaran perorangan, di mana penawaran tersebut menyatakan jumlah total dari penawaran barang atau jasa yang telah dilakukan oleh seluruh penjual pada tingkat harganya. Kedua itu penawaran perorangan menyatakan bahwa sejumlah penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh masing-masing produsen terhadap sebuah tingkat harga. Nah, dari kedua jenis penawaran ini itu memiliki hal-hal yang berbeda atau memiliki faktor-faktor lain yang menarik produsen terkait dengan penawaran suatu barang.